Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kita hari ini untuk kita jalani. Namun sebelum kita jalani, mari kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Sebuah pujian kita naikkan sebagai bentuk bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami sungguh butuhkan Tuhan dalam setiap waktu yang Tuhan beri kepada kami. Karena kami tidak dapat menjalani kehidupan ini sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Sehingga pikir, laku, tutur, kata dalam hidup kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan-Mu dalam terang Roh-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami, sehingga kami memahami, sehingga kami melakukan, sehingga kebenaran-Mu boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seorang percaya adalah seorang yang memiliki pengharapan. Kalau tidak memiliki pengharapan, berarti tidak percaya. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia memiliki pengharapan. Nah, fakta-fakta apa yang terjadi, yang ada dalam kehidupan orang yang penuh pengharapan? Kita membaca dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Di dalam Kristus kita mendapat kasih, kita mendapatkan perbuatan kebaikan dari Tuhan semasih kita belum percaya. Yaitu Tuhan menyediakan bagi kita yang belum percaya anugerah keselamatan. Roh-Nya yang kudus menolong kita sehingga kita ketika mendengar Injil, kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan dan akhirnya kita menjadi percaya. Karena kita menjadi percaya, itu ada
tindakan-tindakan, ada perbuatan, ada andil yang besar dari Roh Kudus. Nah, sekarang setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan, terlebih lagi, karena semasih kita berdosa, Allah mengasihi kita. Dan setelah kita menjadi percaya, Ia terus mengasihi kita dengan sepenuhnya. Nah, setelah kita menjadi percaya, sekarang kita menaruh pengharapan. Banyak orang yang mengaku Kristen dan mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi pengharapannya tidak kepada Tuhan. Sehingga mengalami kekecewaan. Ayat ini menegaskan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Jadi fakta yang terjadi dalam kehidupan orang yang penuh pengharapan, ia tidak akan mengalami kekecewaan dari Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi landasan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan karena Allah mengasihi kita. Ini tidak dapat dibantah bahwa Allah mengasihi kita. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu dalam hidup ini kita harus menaruh pengharapan sepenuh hanya kepada Tuhan. Dan kita akan alami bahwa kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kalau kita merasa kecewa, karena kita tidak menaruh pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Atau kita tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Memang kita berdoa kepada Tuhan, tetapi pengharapan kita tidak kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya tertuju mungkin kepada kekuatan, kemampuan. Pengharapan kita kepada cara-cara kita. Kalau kita menaruh pengharapan sepenuh kepada Tuhan, maka apa yang kita harapkan dari Tuhan termasuk bukan hanya apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi juga semua tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kita hidup di dalam Kristus, kita harus mempercayai Tuhan. Karena itu kita harus menurutinya. Karena itu orang yang percaya pasti dia menaati Tuhan. Nah, bukan saja dia berharap kepada Tuhan, tapi dia mentaati Tuhan. Mengapa mentaati Tuhan? Karena kalau kita hidup dalam kebenarannya, kita mempercayai bahwa yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Terlebih kekekalan, terlebih penyertaan dan pemeliharaannya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Sungguh kita membutuhkan Tuhan, maka karena itu kita perlu menaruh harap kepada Tuhan. Apa yang sedang kita alami saat-saat ini, kita perlu memeriksa hati kita bila kita memiliki keraguan, kebimbangan, kecemasan, ya, kekhawatiran, ketakutan. Bila itu terjadi, berarti kita sedang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, pengharapan kita tidak hanya sebatas selama kita hidup di muka bumi saja, ya. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat yang di Korintus, jika hidup kita menaruh pengharapan kepada Kristus di bumi ini saja, kita orang yang paling malang. Pengharapan kita tidak hanya terbatas untuk hal-hal yang di bumi ini saja, tapi terlebih pengharapan kita kepada hidup kekekalan. Hidup kekekalan. Karena itu marilah sepenuh kita mengharapkan hati kita kepada Tuhan, mengharapkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan sampai kekekalan nanti. Pasti hidup kita terus dituntun, ya, hari demi hari, peristiwa demi peristiwa. Kalau kita sakit, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan menuntun kita. Karena kalau kita sakit, kita memiliki pengharapan, Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita memiliki masalah yang sulit kita atasi, kita percaya, karena kita percaya kita menaruh pengharapan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Beban berat yang kita pikul, kita percaya kepada Tuhan, karena itu kita menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat untuk kita bisa menanggungnya. Dan hidup kekekalan kita setelah kita tutup mata untuk selamanya, Tuhan sediakan. Karena Tuhan yang menyediakan rumah, tempat tinggal di rumahnya, di kekekalan nanti. Seperti firman-firman yang telah kita dengar, ada langit baru, ada bumi baru.
yang Tuhan sediakan bagi semua kita yang percaya dan menanti kedatangannya. Teruslah berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Pasti Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Salam, berkemenangan terus di dalam Tuhan, karena kemenangan itu bagian dari Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mempercayai-Mu ya Tuhan, karena itu kami menaruh harap kepada-Mu. Kalau kami selama ini menaruh harap tidak sepenuh kepada-Mu, tapi kami menaruh harap kepada kekuatan sendiri, kepada upaya-upaya yang kami andalkan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, secara khusus hari ini, dalam tuntunan-Mu, sehingga kami hari ini bisa berkemenangan melakukan kebenaran. Dan kami hari ini bisa berhasil menuntaskan tugas dan tanggung jawab. Hari ini kami bisa berhasil mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Hari ini kami berkemenangan karena kami berpengharapan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Karena kasih-Mu diberikan kepada kami. Karena Roh-Mu yang kudus yang tinggal dalam hidup kami, menyertai kami, di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami percaya, kalau kami lemah, kami memperoleh kekuatan. Kalau kami menghadapi jalan buntu, Tuhan sediakan bagi kami jalan keluar. Dalam segala keadaan, kami percaya kepada-Mu, kami menaruh harap kepada-Mu. Kami pasti terus berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca dan merenungkan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kiranya hari ini kita mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Sampai ketemu lagi, salam berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati.